halaman 192. At-tarhibu min izhari syamatati bil muslim. Ancaman tentang menampakkan gembira dengan musibah yang menimpa muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. 4 ayat dan 2 hadis dibawakan di bab ini tentang pertama, larangan. Enggak boleh kita girang dengan musibah yang menimpa saudara kita. Kalau bahasa kita, nyukurin. Saudara kita muslim kecelakaan, kita dengar, kita girang. Itu namanya nyukurin kan? Enggak boleh begitu. Boleh jadi nanti Allah kasih dia rahmat, Allah kasih kita bala. Makanya enggak boleh nampakkan girang terhadap musibah yang menimpa orang yang memusuhi kita atau orang yang kita musuhi. Si fulan warungnya kebakaran, nggak boleh. Tapi kalau girang dalam artian ada seorang zalimi kita terus, tiba-tiba dia berhenti zalim karena sakitnya, kita girang, alhamdulillah ya, dia udah nggak mengganggu kita lagi. Itu nggak apa-apa. Alhamdulillahnya karena apa? Dia sudah tidak menyakiti kita lagi. Mari kita lihat. Qala Allah Ta'ala, sesungguhnya berfirman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Di dalam tafsir, bersaudara fiddin, dalam agama. Maka yang dikedepankan iman. Iman yang merekatkan hati tiap hamba-hambanya, terlepas suku apapun, bangsa apapun, warna kulit apapun. Kalau sudah satu iman, ikhwah, bersaudara. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang suka antashi al-fahishatu fil ladzina amanu, bahwa tersiar berita keji pada orang-orang yang beriman. Ini di surah An-Nur lagi menceritakan ya, Siti Aisyah difitnah selingkuh, namanya haditsul ifki, berita hoax, berita dusta yang dihembuskan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Nah, orang-orang yang senang berita keji tersebar pada orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Buat mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Keterlaluan saja. Istri Nabi kok difitnah selingkuh dengan laki-laki. Nah, dia putri Abu Bakar Siddiq. Di surah An-Nur Allah jelaskan bebasnya Siti Aisyah dari segala tuduhan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala mengenai apa? Jangan membangkit-bangkit pemberian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum,
jangan kamu batalkan sedekah kamu. Sia-sia kita sedekah. Jangan dibatalkan bil manni wal adza, dengan membangkit-bangkit pemberian. Tuh Masjid Al Mubarakah kalau saya tidak bantu tuh kagak jadi bagus begitu. Rontok itu pahala sedekahnya. Wal adza, begitu juga dengan menyakiti. Si pemberi menyakiti orang yang diberi. Oh, dia seumur-umur, kalau bukan aneh yang berangkatin umroh, nggak bakal dia umroh seumur-umur. Mau ngapain? Pakai dikupas-kupas begitu. Itu menyakitkan sekali. Kalladzi yunfiqu malahu, batal sedekahnya seperti orang yang membelanjakan hartanya, menyumbangkan hartanya ria'an nasi, karena riak, pengen dipuji oleh orang. Sama batalnya tuh sedekah. Kalau memberi pengen dapat kedudukan tempat di hati manusia. Wah, Al Mubarakah lagi butuh chat nih. Kita kan lagi nyalonin jadi calon menjelang pemilu kada, bantu. Ya balik sama niatnya deh. Kalau niatnya pengen mendapat dukungan, ya sia-sia sedekahnya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Lihat, Allah kasih perumpamaan, fama saluhu, perumpamaan orang yang sia-sia sedekahnya, orang-orang yang munafik yang tidak ikhlas sedekahnya, kama sali Sofwan, seperti perumpamaan Sofwan hajarun amlas, batu yang licin. Batu licin alaihi turabun, di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, lalu tertimpa hujan. Kemana tuh tanahnya? Hanyut nggak? Fatarokahu solda, lalu hujan itu membiarkan batu yang licin balik lagi mulus, kagak ada tanahnya. Begitulah sia-sia. Begitu dibangkit di hari kiamat, orang yang sedekah karena riya enggak dapat balasan apapun. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak mampu atas sesuatu dari yang mereka usahakan. Wal makna ayat ini, la yajidul munafiqu yaumal qiyamati sawaban li shadaqatihi min ajlir riya. Orang munafik enggak dapatkan di hari kiamat pahala sedekahnya gara-gara riya. Kama la yujadu ala Sofwani syai'un minat turab, sebagaimana tidak didapati batu licin sesuatu daripada tanah, alladzi kana alaihi min ajlil matar, yang mana tanah itu tadinya ada di atas batu licin gara-gara hujan, allati azhabat dzalik, yang melenyapkan tanah tersebut. Kalimat layak diruna ala syai'in la yajiduna lahu ajran, mereka enggak dapati ganjaran pahalanya, sia-sia tuh. Maka kalau bersedekah kagak perlu dibangkit-bangkit, tidak perlu menyakiti orang penerima sedekah itu. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum, jangan kau anggap suci dirimu. Ini kan namanya ujub. Ya, orang lain nggak ada yang kayak saya. Saya tua-tua gini udah datang ke masjid, rajin ngaji, nggak pernah absen. Yang lain mah apaan? Bolos mulu. Itu perasaan ujub kayak gitu harus dijauhi. Fala tuzakku anfusakum, jangan kau anggap bersih dirimu. Ya. Nggak boleh kita ujub, bangga diri, menganggap diri ini segala-galanya, paling suci, paling pintar, paling ganteng dan lainnya. Huwa a'lamu bimanittaqah,
Allah terlebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Boleh jadi rakyat jelata ketakwaannya lebih tinggi di sisi Allah daripada pejabat. Jadi nggak bisa kita remehkan. Di kitab Al-Qira'atur Rasyidah suka diangkat kisah hewan. Singa sesumbar, saya raja hutan, nggak ada yang mampu menghadapi saya. Semut lewat, dia remehkan. Semut, kamu kecil, nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan macam-macam, saya yang berkuasa, kata singa. Nggak lama singa ngomong, kena perangkap pemburu, masuk jaring, tergantung-gantung. Si pemburu udah siap membidikkan senapannya ke singa yang tergantung dalam perangkap. Siapa yang membantu? Semut. Semut naik dari kakinya pemburu, naik. Wah, yang digigit jeruknya lagi. Sedang juga. Tadinya harusnya ketembak itu singa, meleset. Yang ketembak tambang yang menggantung. Jadi putus nggak tambangnya? Putus, terlepas. Gara-gara siapa? Semut. Akhirnya singa minta maaf, mut, maafin mut. Kalau nggak gara-gara ente gigit, ane tergantung ditembak. Jangan suka meremehkan rakyat kecil. Jangan. Ya. Nabi pernah bilang, innama tunsuruna bidu'afaikum. Kalian bisa tertolong gara-gara orang lemah daripada kalian. Innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian bisa tertolong, bisa dapat rezeki gara-gara orang kecil. Apalagi menjelang pemilu kada, yang dibidik suara siapa? Wong cilik. Ada yang sesumbar belain wong cilik, tapi program maghrib mengaji mau dihapus. Itu wong cilik apa wong licik? Wa qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, innamas sabilu, sesungguhnya jalan siksaan itu. Ya. Ini as-sabil di sini maknanya al-mu'akhadzah. Jalan siksaan buat siapa? Alal ladzina yadhlimunan nas, atas orang-orang yang suka menganiaya manusia, suka menyiksa rakyat kecil. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq, mereka melampaui batas di bumi tidak dengan sebenarnya, sewenang-wenang. Harta rakyat dirampas, digusur semena-mena, diberi penggantian yang layak pun tidak. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itu buat mereka siksa yang pedih. Di sini diterangkan, laisatil mu'akhadzatu wal itsmu fi haqqil muntasiri ba'da zulmi dzalimi iyyahu. Bukanlah siksa dan dosa pada hak orang yang terbela sesudah zalimnya seseorang kepada dia. Innamal mu'akhadzatu fi haqqil mu'tadina 'alan nas, sesungguhnya siksa itu berlaku pada hak orang yang melampaui batas atas manusia. Al-amilina fil ardi bil ma'asi, yang melakukan maksiat di permukaan bumi. Al-muntakihina hududallah, yang merampas batas-batas hukum Allah. Jadi dari ayat ini nahyun 'anil zulmi wa ghamtil haqqi wa idza'in nas. Ayat ini memberitahu larangan berbuat zalim, menyembunyikan kebenaran dan menyakiti manusia.
Gitulah 4 ayat yang dikutipkan di dalam bab ini oleh pengarang. Dari innamal mu'minuna ikhwah, kemudian innal ladzina yuhibbuna di surah An-Nur, kemudian larangan membatalkan sedekah. Yang keempat, jangan menganggap bersih diri sendiri padahal Allah lebih tahu siapa yang paling takwa. Yang kelima, yaitu hukuman berlaku buat orang yang suka menganiaya manusia. Sekarang dikutipkan 2 hadis. An Wasilah binil Asqa radhiyallahu anhu qala. Dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudhhiri syamatata bi akhika. Jangan kau tampakkan kegembiraan terhadap musibah yang menimpa saudaramu. Ya. Di bawah keterangannya, asyamatah al-farahu bi baliyati man yu'adika au tu'adihi. Girang dengan musibah orang yang memusuhimu atau orang yang kau musuhi. Nggak boleh. Entah musibah kecelakaan, entah warungnya kebakaran, entah dia masuk rumah sakit. Ya, udah dengar si fulan ketabrak, udah pakai nun sama fa aja itu. Jangan. Nabi larang, la tudhhiri syamatata bi akhika. Kenapa? Fayarhamahullah, maka kelak Allah kasih dia rahmat, wa yabtaliyaka, Allah balik menguji kamu. Jadi kalau kita girang ada musibah menimpa saudara kita, kita nyukurin, khawatir nanti boleh jadi Allah kasih orang tersebut rahmat, Allah kasih musibah ke kita. Ya. Tapi di sini ada keterangan, naam, iya, in kanal farahu min ajlil istirahati an minat darari fala ba'sa bih. Kalau girangnya gara-gara dia bisa ngaso dari disakiti, itu nggak apa-apa. Ini si fulan memang udah keterlaluan, zalim terus sama kita. Satu ketika dia masuk rumah sakit, berhenti zalimnya. Kita yang dianiaya, girangnya alhamdulillah saya bisa ngasuh, nggak disakiti lagi. Itu nggak apa-apa. Karena apa? Girangnya bisa ngasuh, istirahat, kita selamat dari mudarat. Bukan sama sananya. Sama sananya mah urusan Allah sama dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Dia berkata hadis hasan gharib. Kalimat bi akhika hasun alat tarahum, dorongan untuk saling menyayangi. Jadi kalau saudara kita kaum muslimin di Palestina kan lagi dapat musibah, dianiaya sama Zionis, masa kita malah girang? Ya jangan, doakan mereka, ya Allah lindungi mereka, anugerahi kesabaran pada mereka. Yang terakhir, an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala, dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala auha ilayya, sesungguhnya Allah ta'ala telah mewahyukan kepadaku. Kata Nabi Muhammad, Allah wahyukan. Apa isi wahyunya? Antawadhu, hendaklah kalian saling merendahkan hati.
tawadhu, nggak perlu menonjolkan diri. Ingat istilah saya, cempedak kalau ada waktunya matang biar kata diumpetin di kolong bale, harum nggak? Kecium. Orang alim berilmu biar kata tinggalnya di pojok gang dicari orang, harum namanya. Sebaliknya terasi, biar kata kemasannya bagus, emang dasar terasi, baunya masa bau cempedak. Tapi hati-hati di akhir zaman, terasi berbalutkan cempedak, dibalur sama kulit cempedak, harumnya sesaat, pertamanya doang wangi, begitu bau cempedaknya hilang, aslinya kelihatan nggak? Apaan? Terasi. Ya. Hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, hingga tidaklah seorang melampaui batas atas orang yang lain. Wala yafkhara ahadun ala ahadin, hingga tidaklah seorang membanggakan dirinya kepada orang lain. Mengapain kita banggain diri kita? Kita berasal dari tetes mani yang hina, kembali pun wafat bakal meninggalkan sesuatu yang hina. Mayit kalau mati keluar tai yang paling bau, orang nyebutnya tai gagak. Itulah manusia. Apa yang bisa dia sombongkan? Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan lainnya, sebagaimana riwayat Ibni Majah. Kata pujangga, tawadhu takun kan najmi la hali nadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Merendah hatilah, kau bakal seperti bintang yang tampak bagi orang yang melihat. Siapapun bisa melihat bintang. Tinggi, merendahlah, nanti kau akan terangkat derajatmu seperti bintang yang tampak bagi orang yang melihat. Ala safahatil ma, di permukaan air pun kelihatan juga. Wa huwa rafi'u, padahal dia tinggi. Coba lihat permukaan air, tuh bintang kelihatan juga. Wala taku kaddukhon, jangan kamu jadi kayak asap. Kalau asap apa? Ya'lu binafsihi, asap pengennya naik ke atas. Ala tabaqatil jawi, di atas angkasa. Wa huwa wadi, padahal asapnya ada di mana? Bawah. Asap ringan dipegang kagak ada apa-apanya. Ya. Kalau tawadu derajatnya tinggi seperti bintang. Lah kalau sombong kayak apa? Asap, cuma pengennya doang naik ke atas, isinya kagak ada. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atammu wala ilma lana illa ma'alam. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlau wajudam manna la biktisabim minna
bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli Shalla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wassahbi idada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.